Tawuran antar kelompok pecah di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Aparat gabungan mengamankan beberapa orang yang dianggap menjadi provokator. Aksi saling serang ini dipicu dari pengeroyokan seseorang dari salah satu kelompok hingga tawuran ini pecah dan menimbulkan kemacetan. Kedua kelompok ini saling serang dengan batu dan senjata tajam. Akibatnya 6 orang terkena panah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Polisi yang tiba di lokasi berhasil mengamankan pelaku dan berjanji akan menindak tegas pelaku pengeroyokan. Kami pelaksana penegak hukum tidak boleh menabrak hukum, tidak boleh melanggar hukum. Ada aturannya. Ya, percayalah, saya tetap tegak lurus. Saya akan proses. Saya janji. Ya, jangan khawatir. Ya, saya tidak ada kepentingan. Ya, saya di sini orang datang di sini saya tidak punya kepentingan. Saya arahkan anggota saya periksa dengan baik-baik. Jangan ada rekayasa. Polisi mengamankan total 19 orang yang diduga menjadi provokator dari kedua kelompok. Hingga kini, polisi masih terus berjaga di lokasi tawuran, antisipasi bentrok susulan. Dari Alor, Nusa Tenggara Timur, Dani Manu, iNews melaporkan. Buntut pencopotan kepala sekolah, Wali Kota Prabu Mulih dipanggil Kemendagri untuk klarifikasi. Salah satu orang yang dinyatakan hilang pasca unjuk rasa di gedung DPR ditemukan sedang berjualan mainan di Malang, Jawa Timur. Satu. Selamat sore semuanya, saya Yona dari Sarawak. Isu tempat makan program makan bergizi gratis yang dikabarkan mengandung minyak babi jadi sorotan. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi drama pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Roni Ardiansyah akhirnya berakhir. Kini Roni Ardiansyah kembali ke jabatannya dan disambut gembira oleh para siswa dan guru. Roni Ardiansyah disambut meriah para siswa dan sesama guru saat tiba di SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Mereka berbaris dan bersorak riang gembira saat kendaraan yang ditumpangi Roni masuk sekolah. Jadi saya dengan beberapa kembali dialih tujuan utama untuk kalian lebih enak lagi, lebih luar biasa, dan pastinya tunjukkan bahwa Anda adalah anak-anak yang luar biasa. Roni Ardiansyah kembali diposisikan sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Setelah viral dimutasi gara-gara menegur anak kepala daerah setempat yang membawa mobil sendiri ke sekolah. Tidak hanya para siswa yang senang, petugas keamanan Ageng Wintoro ikut senang karena dapat kembali bekerja di sekolah. Senang karena SMP 1 ini seperti rumahku sendiri. Anak-anak, saya merasa bahagia. Terima kasih atas bantuannya Bapak Ibu yang telah memberikan support. Terima kasih Pak Arlan yang telah memberi hamba kepercayaan di SMP 1 lagi.
Para siswa tak menduga kepala sekolah yang sebelumnya sudah melakukan serah terima jabatan untuk diganti dapat kembali memimpin SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Sementara itu, Wali Kota Prabu Mulih, Arlan, menyambangi kediaman Roni Ardiansyah, Kepala SMPN 1 Prabu Mulih, serta menyampaikan permintaan maaf. Arlan juga memberikan sepeda motor listrik masing-masing untuk Roni dan satpam sekolah yang sempat dipecat olehnya. Pak Ageng? Siap. Siap. Mau. Usai meminta maaf secara langsung, Wali Kota Prabu Mulih Arlan berpelukan dengan Roni Ardiansyah, Kepala SMPN 1 Prabu Mulih, serta Satpam Sekolah Ageng Wintoro. Momen hangat itu terjadi di kediaman Kepala Sekolah Roni yang dikunjungi khusus oleh Wali Kota Arlan pada Rabu kemarin. Dalam momen itu, Wali Kota Arlan juga menegaskan bahwa mutasi Kepala Sekolah Roni dan Satpam Ageng dari SMPN 1 Prabu Mulih belum pernah dilakukan karena tidak ada surat keputusan resmi terkait pemindahan keduanya. Sementara Kepala Sekolah Roni menyatakan telah memaafkan Wali Kota Arlan serta menjadikannya pelajaran penting dan sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Dikunjungi oleh Bapak Wali Kota Prabu Mulih beserta rombongan dengan niat baik beliau menyampaikan permohonan maaf atas kejadian dalam beberapa hari ini. Insya Allah dengan ikhlas juga saya sebagai makhluk Tuhan dengan segala kelemahan memaafkan, dan insya Allah ini juga akan menjadi motivasi saya ke depan untuk lebih baik lagi. Tidak hanya meminta maaf, Arlan juga membawa hadiah motor listrik masing-masing untuk Kepala Sekolah Roni dan Satpam Sekolah Ageng untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, Wali Kota Arlan dan Satpam Ageng tetap bertugas di SMPN 1 Prabu Mulih. Sebelumnya, Wali Kota Prabu Mulih, Arlan, menjadi topik hangat media sosial setelah dianggap secara sepihak mencopot Kepala Sekolah SMPN 1 Prabu Mulih karena alasan pribadi. Namun, Arlan membantah pemberitaan tersebut. Beredar isu pencopotan Kepala Sekolah SMPN 1 Prabu Mulih di Sumatera Selatan, yakni Roni Ardiansyah, oleh Wali Kota Prabu Mulih, Arlan. Isu ini mencuat lantaran kepala sekolah menegur salah satu muridnya yang diduga merupakan anak pejabat penting di Prabu Mulih karena membawa mobil ke lingkungan sekolah. Melalui potongan video yang ramai di media sosial, tangis haru siswa melepas kepala sekolah mereka. Roni pun tidak mampu menahan tangis saat menyelami muridnya. Selain Roni Ardiansyah, seorang petugas keamanan sekolah juga diduga dipindahkan karena alasan yang sama. Namun Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabu Mulih, Darmadi, menyebut Roni dimutasi sebagai bentuk penyegaran organisasi. Darmadi menyebut Roni Ardiansyah akan dipindahkan ke SMP negeri lain di wilayah Prabu Mulih sebagai guru biasa. Mutasi itu hal biasa ya, dalam arti kita lakukan penyegaran-penyegaran di salah satu sekolah, apalagi kepala SMP negeri 1 itu sudah lebih dari 10 tahun. Sementara itu, Wali Kota Prabu Mulih Arlan mengklarifikasi isu mutasi Kepala Sekolah SMPN 1 Prabu Mulih dan penjaga sekolah. Arlan menyebut Kepala Sekolah SMPN 1 Prabu Mulih Roni Ardiansyah dan penjaga sekolah Ageng Winoto belum dilakukan mutasi dan hanya sebatas teguran. Arlan menyampaikan berita yang berkaitan dengan anaknya tidak benar. Di media mengatakan bahwa Pak Roni sudah diganti dan dipindahkan ke tempat sekolah lain. Ini adalah berita hoax. Saya belum memindahkan Pak Roni. Kalau berita masalah anak saya itu adalah berita hoax. Anak saya tidak membawa mobil ke sekolahan dan anak saya diantar. Arlan juga menyampaikan permohonan maafnya kepada Roni Ardiansyah serta seluruh masyarakat mengenai isu yang beredar saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, antrian pembuatan SKCK terjadi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dan Pangkal Pinang. Para tenaga honorer antri membuat SKCK untuk diangkat sebagai pekerja P3K.
Ribuan tenaga honorer terus berdatangan ke Polres Sika, Kabupaten Sika untuk pembuatan surat keterangan catatan kepolisian. Hal ini sering informasi tentang pegawai honorer Pemda Kabupaten Sika yang lolos dalam pengangkatan program P3K. Meski harus datang pagi-pagi untuk mengantri di loket pembuatan SKCK, para pegawai honorer, baik ibu hamil maupun ibu menyusui, tetap antusias demi memenuhi persyaratan administrasi. Lonjakan pemohon SKCK juga terjadi di Polresta Pangkal Pinang. Mayoritas pemohon SKCK saat ini adalah peserta P3K yang baru lulus. Mereka membutuhkan dokumen ini sebagai salah satu syarat pemberkasan. Untuk mengantisipasi penumpukan antrean, pihak kepolisian menambah personil pelayanan dan membuka loket tambahan. Upaya yang kita lakukan untuk melayani masyarakat adalah dengan membuat nomor antrian. Kita membuat nomor antrian sehingga bisa secara bergiliran untuk mengumpulkan berkas. Yang mana ruangan kita juga terbatas. Di dalam ruangan hanya bisa menampung sekitar 20 sampai 25 orang. Sehingga yang lain di luar. Selain itu juga kita menambah jam waktu pelayanan. Yang biasanya sampai sore, ini kita lakukan pelayanan sampai malam hari. Untuk mengurus SKCK, pemohon hanya perlu melampirkan kartu keluarga, KTP, akte kelahiran, BPJS Kesehatan, dan pas foto. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus dua balita kakak beradik yang menderita cacingan akut di Kabupaten Seluma, Bengkulu tak terlepas dari faktor ekonomi kedua orang tuanya. Di sisi lain, pemerintah daerah menerjunkan tim untuk menyelidiki secara pasti penyebab dari cacingan akut tersebut. Inilah kondisi rumah yang dihuni dua balita, Khairan Nur Sabrina yang berusia 1 tahun 8 bulan dan kakaknya Aprilia yang berusia 4 tahun, warga desa Air Petai, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Kondisi rumah yang jauh dari kata layak huni dengan berlantai tanah dan dinding seadanya. Rumah ini juga tidak memiliki sarana MCK yang memadai dan berdekatan dengan sumber air yang digunakan sehari-hari. Hal inilah yang ditengarai menjadi penyebab utama dua balita tersebut menderita cacingan akut dan gizi buruk. Kedua orang tua balita hanya bekerja sebagai buruh sadap karet yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi gizi dua anaknya, apalagi untuk membuat rumah yang layak. Keseharian orang tua pasien ini, dia kadang-kadang upahan dan juga nakil karet. Karet yang ditakil itu karet bapak orang tua aja. Pasien. Ya. Kalau bantuan dari pemerintah posyandu itu ada, Pak? Bantuan dari posyandu? Iya. Ada. Kalau bantuan lain, Pak, seperti apa? Kalau jenis PKH belum ya. Sementara itu, Pemprov Bengkulu menyatakan kasus ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah, mulai dari pemerintah bawah hingga Pemprov Bengkulu, agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Tidak hanya satu aspek saja yang kita perhatikan, terutama misalnya kita lingkungan, tetapi juga bagaimana pemenuhan kebutuhan gizinya. Nah, kita kan sudah punya tim stunting, ya kan? Nah, ini mungkin pelajaran betul bagi kita untuk bagaimana meningkatkan upaya kita bersama-sama mulai dari pemerintah. Selain fokus kepada kesembuhan dua balita cacingan akut, Pemprov juga akan membangun rumah baru untuk kedua orang tuanya dan juga mengobati kedua orang tua pasien yang diinformasikan memiliki gangguan kesehatan mental. Dari Seluma, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Pemprov Bengkulu memastikan penanganan pasien balita penderita cacingan akut asal Kabupaten Seluma berjalan baik dengan terus memantau kedua pasien. Selain itu, Pemprov juga akan membangun rumah yang lebih layak untuk keluarga balita tersebut. Kita akan buat bedah rumah nanti, makanya saya lagi minta laporan dengan pemerintah setempat, RT RW-nya gimana. Lahannya itu punya dia bukan? Kalau punya dia itu bisa dibangun.
Tapi kalau tidak, kita musyawarah carikan lahan terdekat. Pasca kasus ini apa rencananya yang Pemprov intervensi untuk kasus ini, Pak Guru? Ya kita harap nggak terulang kembali, maka pemerintah daerah provinsi tingkat 2 kita akan turun ke bawah ya, untuk kemudian bukan hanya kejadian baru kita bertindak, tapi sebelumnya begitu. Kita ke informasi lain, pemirsa. Isu nampan program makan bergizi gratis yang dikabarkan mengandung minyak babi jadi sorotan. Asosiasi Pesantren atau Rabitoh Ma'ahid Islamiyah NU Jakarta menemukan kandungan tidak halal nampan MBG saat berkunjung ke Cina. Nampan program makan bergizi gratis yang diduga mengandung minyak babi menjadi sorotan. Hal ini pertama kali diungkap oleh Asosiasi Pesantren RMI-NU usai menemukan kandungan tidak halal saat berkunjung ke pabrik nampan MBG di Cina. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris RMI-NU Jakarta, Wafariansyah, yang diunggah oleh akun Instagram @halalcorner. Dalam unggahannya, disebutkan bahwa Wafariansyah menemukan dugaan penggunaan minyak babi saat berkunjung ke pabrik pembuatan nampan MBG di Cina. Rasa perlu juga diperhatikan mengenai pengadaan food tray-nya ya, baki atau nampan yang perlu diperhatikan dari kehalalan dan ketoibannya. Halal dalam arti prosesnya ini jangan sampai melibatkan unsur-unsur yang najis, yang haram, misalnya menggunakan lemak babi atau alkohol. Terbukti dari hasil daripada investigasi kami ya, beberapa orang diantaranya dari Wakil Sekretaris RMI-NU di Jakarta, Bapak Riansa ini sudah ke sana ke Cina melihat bahwa itu prosesnya tidak halal ya, masih menggunakan lemak babi. Tentu ini jadi keprihatinan kita agar ini tidak lagi dilanjutkan impor terhadap barang-barang yang prosesnya tidak halal. Sementara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal membantah nampan dalam program makan bergizi gratis mengandung minyak babi. BPJPH menjamin kehalalan program makan bergizi gratis. Kami jamin yang berada dan beredar di dapur gizi, yang berada dan beredar di program makan bergizi gratis bukan hanya food tray, tapi menu-menunya, bahan-bahannya, peralatannya, semua dalam pemantauan kami dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan kami menjamin halal. Bukan cuma itu, bahkan para kepala dapurnya dan para tukang masaknya dalam proses untuk kami berikan pelatihan menyediakan makanan yang halal dan bergizi. Sementara itu, hingga kini belum ada keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional terkait hal ini. Namun masyarakat mendesak pemerintah untuk memberikan pengawasan ketat terhadap kehalalan program makan bergizi gratis. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membantah proses pembuatan food tray alias ompreng untuk makan program makan bergizi gratis mengandung minyak babi. Menurutnya, produksi ompreng memakai minyak nabati yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan berbasis industri. Food tray itu menggunakan isu minyak, itu bukan pada food tray-nya, ya, karena komponen food tray itu logam. Ya, salah satunya nikel. Jadi tidak ada minyak di dalam food tray-nya. Nah, minyak itu digunakan pada saat stamping atau pencetakan, yang digunakan pada alatnya supaya tidak panas dan mudah. Nah, kemudian setelah dicetak, minyak itu kemudian akan dibersihkan, direndam, dibersihkan sehingga steril. Begitu. Nah, isunya adalah menggunakan minyak apa? Nah, untuk di dalam negeri rata-rata menggunakan minyak nabati, ya, artinya dari tumbuhan, dan kita akan fokuskan food tray ini berbasis industri dalam negeri. Nah, untuk yang impor, kami sudah koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Halal, ya, agar food tray yang diimpor sudah distempel halal. Berarti akan tetap ada pengadaan impor ya Pak? Begini, kebutuhan kita sekarang di 4 bulan terakhir itu 15 juta food tray per bulan. Nah, produksi dalam negeri baru bisa 11,6 juta.
jadi ada miss 4 juta. Kalau kita tutup impornya, takutnya program ini akan terganggu. Tetapi kemudian kita sudah kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jasa Halal agar seluruh importir minta sertifikat halal ke BPJH, ya, supaya Putri itu nanti akan. Polisi menemukan salah satu orang yang dinyatakan hilang pasca unjuk rasa di gedung DPR berjualan mainan di Malang, Jawa Timur. Usai jeda, Ainyu Sore segera kembali. Kak, pesen cappuccino. Awas, Ma. Untungnya herbal dulu sebelum ngopi. Inovasi sunscreen dari Pond's Skin Institute. Formula baru Pond's Airlight Sunscreen Gel. Dengan SPF 50+ dan glutathione ringan, melindungi dari sinar matahari, samarkan noda hitam. Untuk kulit cerah terlindungi, lebih ringan, lebih nyaman. Aku Viva, hadiah miliaran. Kembali di Ainyu Sore, pemirsa, polisi menemukan Bima Permana Putra, salah satu orang yang dinyatakan hilang oleh Kontras pasca unjuk rasa di gedung DPR akhir Agustus lalu. Bima ditemukan sedang berjualan mainan di Malang, Jawa Timur. Polda Metro Jaya menemukan 1 dari 3 orang yang dilaporkan hilang saat aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025 di Jakarta. Salah satu orang hilang yang ditemukan adalah Bima Permana Putra. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Ade Arisham Indradi menjelaskan, polisi menemukan Bima Permana Putra di Kelenteng Eng An Kiong, Kota Lama, Malang pada Rabu 17 September 2025. Saat ditemukan, Bima sedang berjualan mainan barongsai kecil. Saat ini, Bima menjalani pemeriksaan di Subdit 3 Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras melaporkan orang hilang usai terjadinya demonstrasi pada akhir Agustus 2025 di Jakarta. Mereka adalah Bima Permana Putra, M. Farhan Hamid, dan Reno Syah Putra Dewo. Selamat sore semuanya. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, Anyus melaporkan. Jaya dalam membangun kerjasama dengan stakeholders, maka dalam proses pencarian hingga sore hari ini hadir juga yang kami hormati Bapak Muhammad Hairul Anam dari Komisioner Kompolnas, kemudian Bapak Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kemenham, Bapak Muna Frizal Manan. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Kemudian yang kami hormati Ibu Sarwiti, yaitu orang tua dari saudara kami, adik kami, Saudara Eko. Kemudian hadir juga Bapak Dian, ini kakak dari saudara kami atau adik kami Bima. Kemudian yang kami hormati Bapak Direskrim Polda Metro Jaya dan Bapak Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya. Beliau berdua adalah tim khusus gabungan yang beberapa hari terakhir ini sampai dengan beberapa hari ke depan terus melakukan kegiatan pencarian terhadap laporan orang hilang. Yang pertama, kami mengaturkan terima kasih kepada seluruh media yang berkenan hadir pada sore hari ini. Kami dari Polda Metro Jaya akan menyampaikan perkembangan dan
keberhasilan dari tim khusus gabungan dalam melaksanakan kegiatan atau operasi kemanusiaan. Keberhasilan menemukan 2 dari 4 orang yang sempat dinyatakan hilang dan ramai diberitakan melalui sejumlah akun media sosial, termasuk akun milik Kontras, kemudian yang akhirnya sampai informasi tersebut kepada kami sehingga menjadi perhatian masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya dari beberapa konferensi pers, Polda Metro Jaya telah membentuk posko pengaduan orang hilang dan telah membentuk tim khusus pencarian orang hilang untuk membantu masyarakat mencari keluarga atau kerabatnya. Alhamdulillah, berkat dukungan masyarakat serta kerja keras tim di lapangan, 2 dari 4 orang hilang yang dilaporkan telah berhasil ditemukan, yaitu Saudara Bima Permana Putra, ditemukan oleh tim di Malang beberapa hari yang lalu, dan Saudara Eko Purnomo ditemukan oleh tim di Kalimantan Tengah. Saat ini keduanya dalam keadaan sehat walafiat dan baik. Rekan-rekan yang kami hormati, untuk menjawab kekhawatiran masyarakat sekaligus menghindari simpang siurnya informasi, selanjutnya akan kami sampaikan hasil komunikasi atau pendalaman atau wawancara tim khusus ini dengan Saudara Bima Permana Putra dan Saudara Eko Purnomo, termasuk ada beberapa informasi dari keluarga dan kerabat. Kami berikan kesempatan yang pertama kepada Bapak Direskrim untuk menjelaskan terkait dengan keberhasilan ditemukannya Saudara Bima Permana Putra. Kami persilakan, Pak Dir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Komisioner Kompolnas Pak Muhammad Faril Anam, Pak Dirjen Kementerian HAM Pak Rizal, yang kami hormati orang tua daripada rekan-rekan yang kemarin sempat dinyatakan hilang, yang kami hormati Pak Kabitumas, Pak Dircyber, Pak Wadir, rekan-rekan tim yang dibentuk untuk melakukan pencarian orang hilang. Izinkanlah kami dari Satgas Pencarian Orang Hilang untuk menjelaskan terkait pencarian terhadap Saudara Bima, di mana Saudara Bima ini dilaporkan hilang di Polsek Cikarang Selatan pada tanggal 6 September 2025. Ini dilaporkan oleh keluarga beliau. Hal tersebut dikarenakan setelah terakhir kali berpamitan kepada kerabatnya, yaitu pada tanggal 31 Agustus malam hari, pada saat itu untuk pergi ke Glodok.
Berdasarkan hasil komunikasi kami dengan Saudara Bima, diketahui bahwa pada 1 September 2025, Saudara Bima berangkat menuju ke Malang, Jawa Timur. Hal tersebut atas keinginan sendiri dengan menggunakan sarana sepeda motor. Dalam perjalanannya, Saudara Bima sempat menjual kendaraannya di daerah Tegal. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan kereta api menuju Malang. Setibanya di Malang, Saudara Bima tinggal selama beberapa lama di sebuah hotel yang kemudian melaksanakan aktivitas berjualan mainan berupa mainan barongsai di kawasan Klenteng Lama. Kemudian pada tanggal 17 September 2025, tim pencarian orang hilang Polda Metro Jaya berhasil menemukan Saudara Bima di kawasan Klenteng Kota Lama dan memfasilitasi beliau, Saudara Bima, untuk dapat berkomunikasi kembali dengan pihak keluarga. Dari hasil komunikasi kami dengan Saudara Bima, beliau menyampaikan bahwa alasan kepergian meninggalkan rumah, hal tersebut dikarenakan karena beliau pengen hidup mandiri. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kapitumas. Baik, terima kasih Pak Direskrim Selanjutnya terkait dengan keberhasilan tim Satgas atau tim khusus gabungan ini menemukan Saudara Eko Purnomo akan dijelaskan oleh Bapak Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam damai sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati para pimpinan yang hadir dalam rilis di sore hari ini terkait mengenai kegiatan pencarian terhadap informasi adanya orang hilang. Saudara Eko Purnomo dikerjakan oleh Subsatgas Direktorat Reserse Siber Metro Jaya. Jadi kronologisnya bahwa pada tanggal 3 September 2025 ibu dari Saudara Eko sudah melaporkan mengenai kehilangan orang, yaitu putra beliau, ke Polsek Cempaka Putih. Kemudian laporan ini diperkuat lagi oleh rekan dari Saudara Eko yang melaporkan melalui sarana hotline kepada lembaga pengaduan, dalam hal ini Kontras, pada tanggal 4 September 2025, yang kemudian pada tanggal 8 September 2025 ibu Saudara Eko ini mendapat kabar dari seseorang yang merupakan kenalan dan temannya juga bahwa Saudara Eko sudah bisa dihubungi. Dan Saudara Eko meminta agar laporan pengaduan hilang itu dicabut. Namun karena ibu dari Saudara Eko ini merasa belum bisa menghubungi setelah komunikasi tersebut, ibu Saudara Eko membuat laporan tambahan di Polsek Johar Baru pada tanggal 10 September 2025. Nah, pada akhirnya pada tanggal 16 September 2025 Saudara Eko menghubungi ibunya. Setelah itu kami bersamaan juga memang sudah berkomunikasi dengan orang tua dari ibu daripada Saudara Eko
mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan sedang bekerja di sebuah kapal, jadi kapal penangkap ikan di perairan Kalimantan Tengah. Kami menelusuri informasi tersebut dan tim kami berangkatkan, kemudian pada tanggal 17 September 2025 kami bisa menemukan Saudara Eko dan memfasilitasi untuk Saudara Eko bisa bertemu dengan orang tuanya dan keluarganya. Dan juga pada tanggal 17 September 2025 laporan mengenai hilangnya Saudara Eko sudah dicabut oleh ibunda dari Saudara Eko di Polsek Johar Baru. Adapun alasan Saudara Eko mengapa yang bersangkutan sampai naik ikut kapal bekerja untuk mencari nafkah, dalam hal ini untuk kehidupan, dan Saudara Eko sendiri ingin hidup secara mandiri. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Kabid Humas. Baik, rekan-rekan, tentunya kita semua ingin mendengarkan dari Saudara Bima, Saudara Eko, kemudian keluarganya, ya. Kita sama-sama dengarkan, ya. Di sini aja ya. Kembali di Anyu Sore, pemirsa, Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Uang tersebut menjadi barang bukti terkait kasus korupsi kuota haji. Pendakwa Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Menurut juru bicara KPK, uang yang dikembalikan akan menjadi barang bukti terkait perkara kuota haji. Pada saksi Ustadz Saudara KP ya, terkait dengan kepemilikannya atas Biro Perjalanan Haji ya, yang artinya juga mengelola perjalanan ibadah haji bagi para calon jamaah gitu ya. Jadi terkait dengan pengembalian sejumlah uang itu kami konfirmasi benar ada, namun untuk jumlahnya belum bisa kami sampaikan. Tentunya ini terkait dengan penjualan kuota ibadah haji yang dilakukan oleh Saudara Ustadz KP melalui Biro Perjalanan. Sebelumnya, Direktur Travel Uhutur Ustadz Khalid Basalamah diperiksa KPK Selasa pekan lalu. Usai diperiksa, Khalid mengaku memindahkan jemaahnya dari keberangkatan haji furoda ke haji khusus atas bujukan dari seseorang bernama Ibnu Mas'ud. Jadi posisi kami itu sebenarnya korban dari PT Muhibah yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud. Karena kami tadinya semua furoda. Nah, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, itu jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas'ud ini dari PT Muhibah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini dengan mengatakan itu adalah visa resmi. Ibnu Mas'ud adalah pemilik PT Muhibah Mulia Wisata. Khalid menerima tawaran itu lantaran Ibnu Mas'ud menyebut bahwa kuota haji khusus tersebut resmi dari Kementerian Agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami dugaan korupsi kuota haji 2024. Hari ini KPK kembali memeriksa Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif. Hari ini juga sudah ada saksi yang hadir dipanggil dan dibutuhkan keterangannya, ya, tentunya untuk membantu penyidik dalam membuat terang perkara ini. Tapi ada kendala nggak sih Mas untuk penetapan tersangka ini, karena udah seminggu dari KPK bilang bahwa akan diumumkan dalam waktu dekat? Sejauh ini penyidikan berjalan baik, tidak ada kendala dan progresif. Hal ini dibuktikan bahwa penyidik secara progresif tidak hanya melakukan pemanggilan permintaan keterangan kepada banyak pihak yang diduga mengetahui,
tidak hanya dari pihak-pihak di Kementerian Agama, di lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan ibadah haji, tapi juga asosiasi dan para biro perjalanan. Tapi juga penyidik secara progresif melakukan penggeledahan, mengamankan dan menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik dan juga aset-aset. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Anissa Rizkia di Gedung KPK Jakarta. Selamat sore. Anissa, bagaimana proses pemeriksaan saksi terkait kasus korupsi kuota haji hari ini di KPK? Ya, Davi dan juga pemirsa, selamat sore. Hari ini memang betul KPK mengundang 2 orang saksi ke Gedung Merah Putih, di mana pagi tadi sekitar pukul 9, yaitu Nasrullah Jasam selaku Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah tiba di kantor, maksud kami adalah Gedung Merah Putih KPK untuk memenuhi panggilan. Dan pemeriksaan ini masih berlangsung hingga sore hari ini, kurang lebih 7 jam sudah Nasrullah ini berada di dalam gedung. Dan kemudian ada saksi yang kedua juga hadir di pemanggilan KPK hari ini, yaitu ada Hilman Latif selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh periode Oktober 2021 hingga sekarang. Dan memang Hilman ini sudah berada di dalam gedung KPK sekiranya 5 jam diperiksa oleh tim penyidik. Hingga kini kami juga masih belum melihat begitu keduanya keluar dari Gedung Merah Putih KPK. Kita tahu bahwa selain ada sejumlah saksi lain yang diundang dan sudah dicerca beberapa pertanyaan seputar dugaan korupsi haji dan umroh, yaitu KPK juga sudah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama yang menjabat di masa Kabinet Indonesia Maju, yaitu Yakut Kholil Koumas beberapa waktu lalu terkait kronologi kuota haji ini, yang mana memang penambahan itu diketahui melalui keputusan Menteri dengan cara plotting dan pembagian kuota haji khusus dan kuota haji reguler. Berdasarkan pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, ini diatur bahwa pembagian kuotanya adalah 8% itu merupakan pembagian haji khusus dan sisanya yaitu 92% merupakan kuota haji reguler. Namun pada kenyataannya ditemukan bahwa pembagian kuota ini 50%, itu artinya 50% bagi kuota haji reguler dan 50% bagi kuota khusus. Dan hingga kini memang tim penyidik masih terus memintai keterangan kepada sejumlah saksi yang terus dihadirkan begitu untuk mendalami kasus dugaan korupsi kuota haji dan umroh. Demikian saya kembalikan kepada Davi yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Serah terima jabatan, Kepala Staf Kepresidenan A.M. Putranto tak kuasa menahan tangis saat mengucapkan kalimat perpisahan. Usai jeda, iNews Sore segera kembali. Kembali di iNews Sore pemirsa, isu nampan program makan bergizi gratis yang dikabarkan mengandung minyak babi jadi sorotan. Asosiasi Pesantren atau Rabitoh Ma'ahid Islamiyah NU Jakarta menemukan kandungan tidak halal nampan MBG saat berkunjung ke Cina. Nampan program makan bergizi gratis yang diduga mengandung minyak babi menjadi sorotan. Hal ini pertama kali diungkap oleh Asosiasi Pesantren RMINU usai menemukan kandungan tidak halal saat berkunjung ke pabrik nampan MBG di Cina. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris RMINU Jakarta, Wafariansyah, yang diunggah oleh akun Instagram @halalcorner. Dalam unggahannya, disebutkan bahwa Wafariansyah menemukan dugaan penggunaan minyak babi saat berkunjung ke pabrik pembuatan nampan MBG di Cina.
kami rasa perlu juga diperhatikan mengenai pengadaan food tray-nya ya. Baki atau nampan yang perlu diperhatikan dari kehalalan dan ketoibannya. Halal dalam arti prosesnya ini jangan sampai melibatkan unsur-unsur yang najis, yang haram, misalnya menggunakan lemak babi atau alkohol. Terbukti dari hasil daripada investigasi kami ya, beberapa orang diantaranya dari wakil sekretaris RMNU di Jakarta, Bapak Riansa ini sudah ke sana ke Cina melihat bahwa itu prosesnya tidak halal ya, masih menggunakan lemak babi. Tentu ini jadi keprihatinan kita agar ini tidak lagi dilanjutkan impor terhadap barang-barang yang prosesnya tidak halal. Sementara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal membantah nampan dalam program makan bergizi gratis mengandung minyak babi. BPJPH menjamin kehalalan program makan bergizi gratis. Kami jamin yang berada dan beredar di dapur gizi, yang berada dan beredar di program makan bergizi gratis bukan hanya food tray, tapi menu-menunya, bahan-bahannya, peralatannya, semua dalam pemantauan kami dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan kami menjamin halal. Bukan cuma itu, bahkan para kepala dapurnya dan para tukang masaknya dalam proses untuk kami berikan pelatihan menyediakan makanan yang halal dan bergizi. Sementara itu, dan untuk membahasnya, pemirsa, kami sudah terhubung dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Profesor Dadan Hindayana. Selamat sore, Prof. Dadan, apa kabar? Sore, Mas Davi, baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya, Prof. Pertama, saya ingin konfirmasi, Prof, terkait dugaan kandungan minyak babi pada produk food tray ini yang ramai di media sosial, dan informasinya juga Presiden memberikan perhatian soal ini, Prof. Seperti apa temuan BGN? Ya, tentu saja begini, food tray itu kan terbuat dari campuran mineral ya, salah satunya nikel. Dan minyak itu digunakan pada saat proses pencetakan atau stamping ya, ketika dia membentuk. Dan minyak itu digunakan di dalam mesin, bukan pada food tray, tidak ada dalam campuran food tray-nya. Jadi itu hanya digunakan pelumas ketika percetakan. Nah, setelah itu, setelah dicetak, kemudian dibentuk dan sebagainya, kemudian dihaluskan, baru kemudian dicelupkan, dibersihkan, sehingga food tray itu bisa lolos kualifikasi dan kemudian dipasarkan. Jadi dalam keadaan yang bersih, tidak ada minyak sama sekali. Itu proses secara umum. Oke, nah yang ditemukan informasinya dari China, langsung dari pabriknya dan lain sebagainya, ini sebenarnya fakta yang ditemukan BGN seperti apa, Pak? Apakah betul itu salah satu pabrik produsen food tray atau seperti apa? BGN belum pernah mengecek sampai ke China, tapi kemarin saya sudah minta kepada Pak Kepala Badan Penyelenggaraan Halal ya, jaminan halal itu untuk ke Cina. Jadi beliaulah yang berangkat ke Cina karena memang yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menjamin produk halal itu bukan BGN tapi BPJPH. Jadi Pak Haikal itu. Dan Pak Haikal kan sudah menyampaikan bahwa nanti ya untuk bisa meyakinkan semua pihak, semua food tray yang diimpor harus ada label halalnya. Dan BGN sendiri sekarang sedang berusaha untuk mengoptimalkan produksi dalam negeri. Di dalam negeri pun sama, ketika mencetak food tray kan harus menggunakan minyak juga. Ya, dan kita bisa mengontrol kalau di pabrik-pabrik dalam negeri minyak yang digunakannya apa. Tapi minyak sendiri itu kan tidak menjadi bagian dari food tray, tetapi hanya digunakan pada saat stamping. Oke. Kalau yang tadi Anda katakan minyak bahannya minyak nabati begitu Pak ya. Nah, dari mana kemudian bahan-bahan ini didapatkan untuk program makan bergizi gratis Pak? Apakah memang sebagian ada yang impor, sebagian ada yang dari dalam negeri atau seperti apa Pak? Ya, sekarang ini yang ada digunakan merupakan perpaduan antara produk dalam negeri dan impor.
kita BGN sendiri belum membeli satupun food tray secara resmi, secara badan ya, untuk digunakan dalam program makan bergizi, karena sejauh ini yang menyiapkan food tray adalah para mitra, bukan Badan Gizi Nasional. Oke, para mitra artinya mitra yang membangun gedung satuan pelayanan pemenuhan gizi. Jadi sekarang hari ini kan sudah ada 8.343 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPG, dan itu artinya ada 8.343 mitra yang merupakan mitra Badan Gizi, dan mereka lah yang membeli food tray tersebut, bukan Badan Gizi. Oke, kemudian setelah isu ini mencuat, Pak, ada imbauan apa yang memang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional kepada para mitra, Pak? Apakah mungkin pengawasannya, kemudian laporan secara berkala juga dilakukan oleh mitra kepada BGN? Ya, gini, ada dua isu terkait dengan food tray. Yang pertama terkait bahan ya, ada 201, ada 304, dan itu kemudian terkait dengan aspek higienis, termasuk SNI-nya. Nah, itu BGN menyerahkan kepada lembaga atau instansi lain yang memang memiliki tugas pokok fungsi di bidang pengawasan untuk misalnya higienis. Tentu saja kami akan mendapatkan atau menunggu rekomendasi dari BPOM. Kemudian untuk SNI-nya kita menunggu rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Kemudian jika food tray itu diimpor dari negara lain, maka dia harus memiliki sertifikat halal, dan itu merupakan tugas pokok fungsi dari BPJPH, ya, bukan Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional ini adalah user, dan kita akan gunakan atau kita laksanakan apapun rekomendasi dari instansi atau institusi atau lembaga yang berwenang terkait dengan rekomendasi. Oke, baik. Prof. Dadan, terkait bahan dan higienitas dari makan bergizi gratis ini, apa hasil investigasi dan temuan BGN terkait laporan mungkin masih ada keracunan di sebagian kecil wilayah dan lain sebagainya, Pak? Ya, ini penyebabnya macam-macam ya. Dulu yang pertama kali yang dilaporkan di Sukoharjo itu kan masalah teknis, betul-betul teknis, karena SPPG baru, kemudian kelengkapannya belum penuh, sehingga bahan yang datang itu harus diolah segera. Nah, ketika olahan sudah siap, ketika mau masak, itu gasnya habis. Itu masalah teknis sekali, sehingga bahan baku itu terlalu lama tidak segera diproses, sehingga basi. Tapi itu kan terjadi pada bulan Januari, dan alhamdulillah di SPG tersebut sampai sekarang aman selanjutnya. Dan kemudian yang baru-baru ini ada yang baru 1-2 hari melaksanakan program, dan saking semangatnya ada yang langsung ingin mencapai 3.000 sampai 3.500. Dan kemudian kami syaratkan kepada mereka, kalau penerima manfaat sudah di list ada katakanlah 3.500, 20 sekolah, dari 20 sekolah, maka kami anjurkan agar memulai dengan jumlah bertahap, supaya mulai ada latihan dulu, karena terus terang meskipun mereka sudah melakukan simulasi, tetapi dalam pelaksanaannya ibu-ibu yang biasa masak 4 orang, 15 orang, belum tentu mampu mengolah makanan untuk sekian banyak dalam satu waktu. Jadi tetap butuh latihan, sehingga kami sarankan kepada yang baru-baru agar mulai dari yang jumlah kecil. Setelah mereka terbiasa, maka kemudian bisa mencapai jumlah yang diinginkan. Kemudian ada juga kejadian seperti di Banggai ya, itu SPPG yang sebetulnya sudah 8 bulan berjalan, dan sejauh ini selalu lancar. Dan sejauh ini juga menu yang dimakan yang sekarang menimbulkan iritasi atau alergi, itu adalah menu yang sudah biasa mereka makan. Hanya saya dapat informasi bahwa baru saja terjadi pergantian supplier. Jadi penyedia bahan bakunya yang lama kemudian digantikan dengan yang baru karena ingin mengakomodir supplier lokal, tapi rupanya kan butuh waktu juga. Jadi pergantian yang seperti ini pun menjadi sesuatu yang baru juga bagi kita. Jadi kalau ingin memasak
Bila jumlah besar, lakukanlah bertahap. Kalaupun ingin mengganti supplier, maka harusnya dilakukan juga bertahap. Jadi ketika terjadian penggantian supplier, rupanya supplier yang baru juga belum siap dengan kualitas yang baik, sehingga bahan baku yang dimakan itu, ikan tongkol itu bisa menimbulkan alergi pada beberapa pihak, ya. Tidak semua, karena masakan itu kan di atas 3.000, tetapi yang kena kan hanya beberapa orang. Jadi beberapa orang sensitif, sebagian besar alhamdulillah aman. Oke, baik, terakhir Prof. Dadan, kami dapat informasi tadi juga Presiden informasinya sangat concern soal ini, dan Anda sempat ditelepon, Prof. Apa ada pesan dari Presiden terkait hal ini, Prof, yang disampaikan kepada Anda? Ya, kebetulan tadi kan kita sedang acara besar, ya, karena saya sedang punya acara bersama untuk percepatan pembangunan SPG di daerah terpencil dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Pak Tito Karnavian, dan juga Pak Menteri PU, Pak Dodi. Dan masing-masing waktu tadi itu sedang memberikan sambutan, tapi Pak Presiden menelepon, jadi saya terpaksa harus mengangkat telepon dulu, dan terutama terkait dengan isu kehalalan. Jadi Pak Presiden ingin mendapatkan penjelasan sejauh mana atau di mana sebetulnya isu itu ada. Makanya saya jelaskan seperti yang saya jelaskan ke Mas Dapi dan pemirsa sekalian, bahwa minyak itu digunakan dalam ompreng itu bukan bahan bakunya, bukan di dalam campurannya, tetapi ketika processing, stamping atau pembentukan dari lembaran nikel, kemudian dipres agar terbentuk menjadi lekukan-lekukan itu yang digunakan minyaknya, dan itu digunakannya pada mesin pencetaknya, bukan pada omprengnya. Nah, setelah selesai dibentuk kan kemudian dibersihkan dengan air panas, disterilisasi, sehingga pada ompreng itu tidak mungkin ada minyak. Kalau ada minyak berarti kan tidak steril. Jadi saya jelaskan itu, dan Pak Presiden meminta agar saya bisa mengkomunikasikan itu, termasuk juga saya harus meluruskan terkait beberapa isu terkait dengan kejadian di Banggai. Saya diminta oleh Pak Seskap untuk meluruskan berita, sehingga saya jelaskan bahwa proses terjadinya adalah karena pergantian bahan baku, dan beberapa anak yang mengalami itu karena alergi, ya. Baik. Ini penting sekali, dan informasinya agar terang benderang dipahami oleh masyarakat agar tidak mispersepsi, khususnya terkait food tray di program Makan Bergizi Gratis ini. Terima kasih banyak, Prof. Dadan Hindayana. Saya harus menyampaikan ucapan terima kasih ke Pak Haikal, karena beliau sangat responsif dan sudah menjelaskan bahwa semua SPPG yang sudah berjalan itu sudah dinyatakan halal oleh Pak BPJPH. Baik, barangkali nanti iNews juga akan mengundang Pak Haikal Hasan juga Prof. Dadan di program iNews Sore nanti kalau berkenan. Terima kasih Prof. Dadan Hindayana sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, Pak. Sehat selalu. Terima kasih. Satu keluarga kabur saat drone Israel menyerang sebuah sekolah di kawasan Tel Al-Hawa Barat, Kota Gaza. Kami segera kembali. Tetaplah di iNews Sore. Kembali di iNews Sore, pemirsa. Satu keluarga kabur saat drone Israel menyerang sebuah sekolah di kawasan Tel Al-Hawa Barat, Kota Gaza. Sebuah video menunjukkan momen seorang pria berlarian bersama anak-anak dan anggota keluarganya saat pesawat nirawak atau drone Israel menyerang sekolah Al-Nil di kawasan Tel Al-Hawa Barat, Kota Gaza. Israel juga menargetkan sekolah Abu Hello di kamp pengungsi Al-Bureij menggunakan rudal. Seorang anak perempuan nampak berlari untuk menyelamatkan diri dari serangan udara tersebut. Serangan-serangan brutal yang dilakukan oleh Israel beberapa waktu ke belakang semakin intensif. Israel turut menargetkan tenda-tenda pengungsi, permukiman warga, dan juga sekolah. Sementara itu, pemirsa, pejuang Palestina menargetkan pasukan dan kendaraan Zionis Israel di kawasan Khan Yunis, Gaza, Palestina.
Brigade Al-Quds merilis rekaman saat para pejuang Palestina meluncurkan sejumlah peluru mortir ke pasukan Israel. Mereka menargetkan tentara dan kendaraan militer Israel yang menerobos masuk ke kawasan Khan Yunis, Gaza. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa sebagai bentuk perlawanan ke Zionis Israel yang terus membombardir kota Gaza. Setelah berhari-hari menunggu kepastian, Wanda Hamidah, aktivis kemanusiaan delegasi Indonesia Global Peace Convoy, akhirnya ikut berlayar menembus blokade Gaza bersama Global Sumut Flotilla. Ya, sekarang bawa anda langsung aja dulu. Wanda Hamidah, aktivis kemanusiaan Indonesia Global Peace Convoy, menangis haru karena namanya masuk daftar manifest penumpang kapal Kaisar setelah berhari-hari menunggu kepastian. Kapal Kaisar akan mengangkut puluhan aktivis dari lintas negara yang berangkat dari dermaga pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia, dan nantinya akan bergabung dengan kapal kemanusiaan lainnya di perairan internasional. Wanda mengaku berjuang semaksimal mungkin untuk bisa masuk daftar penumpang. Bahkan, ia menganalogikan berlayar ke Gaza seperti panggilan haji. Kita udah punya, misalnya kita punya kemampuan finansial, fisik, spiritual, dan lain-lain. Tapi kalau Allah belum bilang kita belum bisa berangkat, ya kita belum bisa berangkat dan kita harus ikhlas. Dan sebaliknya, dengan segala tantangan yang kita pikir kita nggak mungkin, ya udahlah kita nggak mungkin berangkat. Allah bilang kamu berangkat, ya kamu berangkat. Jadi memang udah keputusan Allah. Sementara itu sempat mengalami penundaan dan menghadapi teror berulang kali. Armada kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla akhirnya berangkat secara bertahap. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan koresponden iNews Ahmad Tasori. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta. Coki, apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Tunis, David dan pemirsa iNews di tanah air. Baik, bagaimana proses perjalanan menembus blokade menuju ke Gaza seperti apa progresnya hingga hari ini? Ya, dapat kami informasikan bahwa saat ini ada sekitar 49 kapal Global Sumut Flotilla yang sudah terdaftar dalam informasi yang kita dapat dalam daftar resmi kapal-kapal yang sudah berlayar dari baik itu dari Barcelona maupun Sidi Bou Said dan dari pelabuhan yang ada di baik berada pelabuhan di Roma, Italia maupun dari Greece. 49 kapal ini nantinya akan melakukan pelayaran secara bersama-sama di laut internasional untuk melakukan misi kemanusiaan untuk menembus blokade Gaza dan membuka koridor kemanusiaan David dan pemirsa di tanah air. Baik. Apa yang menjadi kendala perjalanan ke sana, Coki? Ya, kendala yang terjadi beberapa yang kami dapat dari informasi steering committee maupun dari koordinator Indonesia Global Peace Convoy bahwa ada beberapa kendala. Yang pertama persoalan pasokan bahan bakar hingga akhirnya kapal-kapal yang berada di Tunisia dan yang sebelumnya kapal-kapal dari Barcelona tidak bisa melakukan perjalanan hingga akhirnya mengalami keterlambatan dan sampai dengan hari ini sudah 49 kapal yang terdaftar termasuk satu kapal yang ditumpangi oleh aktivis ataupun relawan kemanusiaan Indonesia Global Peace Convoy Wanda Hamidah. Namun demikian informasi yang terbaru yang kami dapat bahwa kapal yang ditumpangi oleh Wanda Hamidah yakni kapal Kaisar masih berada di perairan Tunisia yang berada di kawasan Kelibia, di mana kawasan Kelibia itu memiliki jarak sekitar 85 kilo dari kota Tunisia. Nantinya Wanda Hamidah sendiri akan melanjutkan perjalanan dengan kapal Kaisar ini untuk bergabung bersama rekan-rekan yang sudah terlebih dahulu melakukan pelayaran baik itu dari Barcelona maupun dari pelabuhan Sidi Bou Said, Tunis. Baik. Terima kasih Ahmad Tasori melaporkan langsung dari Tunisia. Salam kami untuk teman-teman relawan dari Indonesia di sana. Terima kasih, sehat selalu, Coki. Pemirsa, polisi Zionis Israel menghancurkan 40 rumah Palestina di desa Arab Al-Sir di Gurun Negev. Peristiwa ini memicu bentrokan dengan penduduk yang mencoba melawan operasi tersebut.
Polisi Israel menembakkan gas air mata dan granat kejut ke arah kerumunan demonstran Arab. Petugas juga menyerang demonstran dan membakar rumah yang memicu bentrokan. Akibat peristiwa ini sejumlah orang terluka dan lainnya ditangkap polisi Zionis. Penjajah Israel tidak mengakui 40 desa yang dihuni 55.000 orang Badui Palestina di Gurun Negev. Ada sekitar 1,6 juta orang Arab di Israel yang mencakup sekitar 20% dari populasi negara tersebut. Tawuran antar kelompok pecah di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Aparat gabungan mengamankan beberapa orang yang dianggap menjadi provokator. Aksi saling serang ini dipicu dari pengeroyokan seseorang dari salah satu kelompok hingga tawuran ini pecah dan menimbulkan kemacetan. Dua kelompok ini saling serang dengan batu dan senjata tajam. Akibatnya 6 orang terkena panah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Polisi yang tiba di lokasi berhasil mengamankan pelaku dan berjanji akan menindak tegas pelaku pengeroyokan. Kami pelaksana penegak hukum tidak boleh menabrak hukum, tidak boleh melanggar hukum. Ada aturannya. Ya, percayalah, saya tetap tegak lurus. Saya akan proses. Saya janji. Ya, jangan khawatir. Ya, saya tidak ada kepentingan. Ya, saya di sini orang datang di sini saya tidak punya kepentingan. Saya arahkan anggota saya periksa dengan baik-baik. Jangan ada rekayasa. Polisi mengamankan total 19 orang yang diduga menjadi provokator dari kedua kelompok. Hingga kini, polisi masih terus berjaga di lokasi tawuran, antisipasi bentrok susulan. Dari Alor, Nusa Tenggara Timur, Dani Manu, iNews melaporkan. Dan pemirsa, News Sore selanjutnya akan ditemani rekan saya Reni Arumsari. Selamat sore Reni, ada informasi apa lagi di News Sore? Selamat sore Davi dan juga pemirsa, setelah ini News Sore masih akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya. Kepala Badan Gizi Nasional membantah proses pembuatan ompreng, program makan bergizi gratis mengandung minyak babi. Dua orang hilang saat demo di DPR akhir Agustus lalu ditemukan. Ini Mas Bima. Ya. Ada yang mau sampaikan? Bima, silakan. Pemirsa, polisi menemukan Bima Permana Putra, salah satu orang yang dinyatakan hilang oleh Kontras pasca unjuk rasa di gedung DPR akhir Agustus lalu. Bima ditemukan sedang berjualan mainan di Malang, Jawa Timur. Polda Metro Jaya menemukan 1 dari 3 orang yang dilaporkan hilang saat aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025 di Jakarta. Salah satu orang hilang yang ditemukan adalah Bima Permana Putra. Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Arisham Indradi menjelaskan, polisi menemukan Bima Permana Putra di Kelenteng Eng An Kiong, Kota Lama, Malang pada Rabu 17 September 2025. Saat ditemukan, Bima sedang berjualan mainan barongsai kecil. Saat ini Bima menjalani pemeriksaan di Subdit 3 Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras melaporkan orang hilang usai terjadinya demonstrasi pada akhir Agustus 2025 di Jakarta. Mereka adalah Bima Permana Putra, M. Farhan Hamid, dan Reno Syah Putra Dewo. Selamat sore semuanya. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, tim khusus
Khusus Pencarian Orang Hilang Polda Metro Jaya berhasil menemukan Bima Permana Putra, warga yang sebelumnya viral disebut hilang usai kericuhan di Kuitang, Jakarta Pusat. Bima ditemukan di Malang, Jawa Timur. Pencarian dilakukan tim khusus Polda Metro Jaya setelah informasi orang hilang beredar di media sosial. Dalam konferensi pers yang digelar Polda Metro Jaya, Bima turut dihadirkan didampingi kakaknya. Hadir juga Eko Purnomo yang sempat dilaporkan hilang oleh Kontras. Awalnya Bima dilaporkan hilang di Polsek Cikarang Selatan pada 6 September 2025. Kemudian Bima ditemukan tim pencarian orang hilang Polda Metro Jaya di dekat Klenteng Kota Lama, Malang pada 17 September 2025. Berkat dukungan masyarakat serta kerja keras tim di lapangan, 2 dari 4 orang hilang yang dilaporkan telah berhasil ditemukan, yaitu Saudara Bima Permana Putra, ditemukan oleh tim di Malang beberapa hari yang lalu, dan Saudara Eko Purnomo ditemukan oleh tim di Kalimantan Tengah. Saat ini keduanya dalam keadaan sehat walafiat dan baik. Rekan-rekan yang kami hormati, untuk menjawab kekhawatiran masyarakat sekaligus menghindari simpang siurnya informasi. Nama saya Eko yang dalam hampir 3 minggu kemarin dicari-cari oleh semuanya. Pertama saya ucapkan mohon maaf untuk ibu saya karena sudah membuatnya khawatir. Saya pergi tanpa memberi kabar, dan untuk teman-teman saya. Lalu saya ucapkan terima kasih kepada pihak Polda karena telah membantu ibu saya untuk membantu mencari saya dan beberapa rekan saya yang sudah membantu ibu saya dan menjaga ibu saya selama saya tidak ada di Jakarta. Dah, cukup. Ya, Ibu mungkin. Ibu. Kan, Mas Bima silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bima Permana Putra. Ingin memohon maaf sebesar-besarnya, terutama buat orang tua saya dan kakak saya telah pergi meninggalkan rumah tanpa ada kabar, tanpa pamit. Dan saya mohon maaf atas kegaduhan yang telah terjadi di sosial media selama ini. Dan saya dikabarkan hilang. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, drama pencopotan kepala sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan, Roni Ardiansyah akhirnya berakhir. Kini Roni Ardiansyah kembali ke jabatannya dan disambut gembira oleh para siswa dan guru. Roni Ardiansyah disambut meriah para siswa dan sesama guru saat tiba di SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan. Mereka berbaris dan bersorak riang gembira saat kendaraan yang ditumpangi Roni masuk sekolah. Untuk kalian lebih enak lagi, lebih luar biasa, dan pastinya tunjukkan bahwa Anda adalah anak-anak yang luar biasa. Roni Ardiansyah kembali diposisikan sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli, Sumatera Selatan.
setelah viral dimutasi gara-gara menegur anak kepala daerah setempat yang membawa mobil sendiri ke sekolah. Tidak hanya para siswa yang senang, petugas keamanan Ageng Wintoro ikut senang karena dapat kembali bekerja di sekolah. Senang karena SMP 1 ini seperti rumahku sendiri. Anak-anak, saya merasa bahagia. Terima kasih atas bantuannya Bapak, Ibu yang telah memberikan support. Terima kasih Pak Arlan yang telah memberi hamba kepercayaan di SMP 1 lagi. Para siswa tak menduga kepala sekolah yang sebelumnya sudah melakukan serah terima jabatan untuk diganti dapat kembali memimpin SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Berry Brima, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Wali Kota Prabu Mulih Arlan menyambangi kediaman Roni Ardiansyah, Kepala SMPN 1 Prabu Mulih, serta menyampaikan permintaan maaf. Arlan juga memberikan sepeda motor listrik masing-masing untuk Roni dan satpam sekolah yang sempat dipecat olehnya. Pak Ageng, siap. Mau. Usai meminta maaf secara langsung, Wali Kota Prabu Mulih Arlan berpelukan dengan Roni Ardiansyah, Kepala SMPN 1 Prabu Mulih, serta Satpam Sekolah Ageng Wintoro. Momen hangat itu terjadi di kediaman Kepala Sekolah Roni yang dikunjungi khusus oleh Wali Kota Arlan pada Rabu kemarin. Dalam momen itu, Wali Kota Arlan juga menegaskan bahwa mutasi Kepala Sekolah Roni dan Satpam Ageng dari SMPN 1 Prabu Mulih belum pernah dilakukan karena tidak ada surat keputusan resmi terkait pemindahan keduanya. Sementara Kepala Sekolah Roni menyatakan telah memaafkan Wali Kota Arlan serta menjadikannya pelajaran penting dan sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Dikunjungi oleh Bapak Wali Kota Prabu Mulih beserta rombongan dengan niat baik beliau menyampaikan permohonan maaf atas kejadian dalam beberapa hari ini. Insya Allah dengan ikhlas juga saya sebagai makhluk Tuhan dengan segala kelemahan memaafkan, dan insya Allah ini juga akan menjadi motivasi saya ke depan untuk lebih baik lagi. Tidak hanya meminta maaf, Arlan juga membawa hadiah motor listrik masing-masing untuk Kepala Sekolah Roni dan Satpam Sekolah Ageng untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, Wali Kota Arlan dan Satpam Ageng tetap bertugas di SMPN 1 Prabu Mulih. Sebelumnya, Wali Kota Prabu Mulih Arlan menjadi topik hangat media sosial setelah dianggap secara sepihak mencopot Kepala Sekolah SMPN 1 Prabu Mulih karena alasan pribadi. Namun Arlan membantah pemberitaan tersebut. Beredar isu pencopotan Kepala Sekolah SMPN 1 Prabu Mulih di Sumatera Selatan, yakni Roni Ardiansyah oleh Wali Kota Prabu Mulih Arlan. Isu ini mencuat lantaran Kepala Sekolah menegur salah satu muridnya yang diduga merupakan anak pejabat penting di Prabu Mulih karena membawa mobil ke lingkungan sekolah. Melalui potongan video yang ramai di media sosial, tangis haru siswa melepas kepala sekolah mereka. Roni pun tidak mampu menahan tangis saat menyelami muridnya. Selain Roni Ardiansyah, seorang petugas keamanan sekolah juga diduga dipindahkan karena alasan yang sama. Namun Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabu Mulih Darmadi menyebut Roni dimutasi sebagai bentuk penyegaran organisasi. Darmadi menyebut Roni Ardiansyah akan dipindahkan ke SMP negeri lain di wilayah Prabu Mulih sebagai guru biasa. Mutasi itu hal biasa ya, dalam arti kita lakukan penyegaran-penyegaran di salah satu sekolah, apalagi kepala SMP Negeri 1 itu sudah lebih dari 10 tahun. Sementara itu, Wali Kota Prabu Mulih Arlan mengklarifikasi isu mutasi Kepala Sekolah SMPN 1 Prabu Mulih dan penjaga sekolah. Arlan menyebut Kepala Sekolah SMPN 1 Prabu Mulih Roni Ardiansyah dan penjaga sekolah Ageng Winoto belum dilakukan mutasi dan hanya sebatas teguran. Arlan menyampaikan berita yang berkaitan dengan anaknya tidak benar.
di media mengatakan bahwa Pak Roni sudah diganti dan dipindahkan ke tempat sekolah lain. Ini adalah berita hoax. Saya belum memindahkan Pak Roni. Kalau berita masalah anak saya itu adalah berita hoax. Anak saya tidak membawa mobil ke sekolahan dan anak saya diantar. Arlan juga menyampaikan permohonan maafnya kepada Roni Ardiansyah serta seluruh masyarakat mengenai isu yang beredar saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemprov Bengkulu memastikan akan membangun rumah yang lebih layak untuk keluarga balita penderita cacingan akut asal Kabupaten Seluma. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Anda kembali menyaksikan iNews Sore bersama saya, Reni Arbusari, pemirsa. Pemirsa, kasus 2 balita kakak beradik yang menderita cacingan akut di Kabupaten Seluma, Bengkulu tak terlepas dari faktor ekonomi kedua orang tuanya. Di sisi lain, pemerintah daerah menerjunkan tim untuk menyelidiki secara pasti penyebab dari cacingan akut tersebut. Inilah kondisi rumah yang dihuni 2 balita, Khaira Nur Sabrina yang berusia 1 tahun 8 bulan dan kakaknya Aprilia yang berusia 4 tahun, warga desa Air Petai, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Kondisi rumah yang jauh dari kata layak huni dengan berlantai tanah dan dinding seadanya. Rumah ini juga tidak memiliki sarana MCK yang memadai dan berdekatan dengan sumber air yang digunakan sehari-hari. Hal inilah yang ditengarai menjadi penyebab utama 2 balita tersebut menderita cacingan akut dan gizi buruk. Kedua orang tua balita hanya bekerja sebagai buruh sadap karet yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi gizi 2 anaknya, apalagi untuk membuat rumah yang layak. Keseharian orang tua pasien ini, dia kadang-kadang upahan dan juga nakil karet. Karet yang ditakil itu karet bapak orang tua aja pasien. Ya. Kalau bantuan-bantuan dari pemerintah posyandu itu ada, Pak? Bantuan dari posyandu? Iya. Ada. Kalau bantuan lain, Pak, seperti apa? Kalau jenis PKH belum ya. Sementara itu, Pemprov Bengkulu menyatakan kasus ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah, mulai dari pemerintah bawah hingga Pemprov Bengkulu, agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Tidak hanya satu aspek saja yang kita perhatikan, terutama misalnya kita lingkungan, tetapi juga bagaimana pemenuhan kebutuhan gizinya. Nah, kita kan sudah punya tim stunting, ya kan. Nah, ini mungkin pelajaran betul bagi kita untuk bagaimana meningkatkan upaya kita bersama-sama mulai dari pemerintah. Selain fokus kepada kesembuhan 2 balita cacingan akut, Pemprov juga akan membangun rumah baru untuk kedua orang tuanya dan juga mengobati kedua orang tua pasien yang diinformasikan memiliki gangguan kesehatan mental. Dari Seluma, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemprov Bengkulu memastikan penanganan pasien balita penderita cacingan akut asal Kabupaten Seluma berjalan baik dengan terus memantau kedua pasien. Selain itu, Pemprov juga akan membangun rumah yang lebih layak untuk keluarga balita tersebut. Kita akan buat bedah rumah nanti, makanya saya lagi minta laporan dengan pemerintah setempat, RT RW-nya gimana. Lahannya itu punya dia bukan. Kalau punya dia itu bisa dibangun. Tapi kalau tidak, kita musyawarah carikan lahan terdekat. Pasca kasus ini apa rencananya yang Pemprov intervensi untuk kasus ini, Pak? Ya, kita harap nggak terulang kembali, maka pemerintah daerah provinsi tingkat 2 kita akan turun ke bawah ya, untuk kemudian bukan hanya kejadian baru kita bertindak, tapi sebelumnya begitu. Ya. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Isu nampan program makan bergizi gratis yang dikabarkan mengandung minyak babi jadi sorotan. Asosiasi Pesantren atau Rabita Ma'ahid Islamiyah NU Jakarta menemukan kandungan tidak halal nampan MBG saat berkunjung ke Cina.
Nampan program makan bergizi gratis yang diduga mengandung minyak babi menjadi sorotan. Hal ini pertama kali diungkap oleh Asosiasi Pesantren RMINU usai menemukan kandungan tidak halal saat berkunjung ke pabrik nampan MBG di Cina. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris RMINU Jakarta, Wafariansyah, yang diunggah oleh akun Instagram @halalcorner. Dalam unggahannya, disebutkan bahwa Wafariansyah menemukan dugaan penggunaan minyak babi saat berkunjung ke pabrik pembuatan nampan MBG di Cina. Rasa perlu juga diperhatikan mengenai pengadaan putrenya ya, baki atau nampan yang perlu diperhatikan dari kehalalan dan ketoibannya. Halal dalam arti prosesnya ini jangan sampai melibatkan unsur-unsur yang najis, yang haram, misalnya menggunakan minyak babi atau alkohol. Terbukti dari hasil daripada investigasi kami ya, beberapa orang diantaranya dari Wakil Sekretaris RMINU di Jakarta, Bapak Riansa ini sudah ke sana, ke Cina, melihat bahwa itu prosesnya tidak halal ya, masih menggunakan minyak babi. Tentu ini jadi keprihatinan kita agar ini tidak lagi dilanjutkan impor terhadap barang-barang yang prosesnya tidak halal. Sementara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal membantah nampan dalam program makan bergizi gratis mengandung minyak babi. BPJPH menjamin kehalalan program makan bergizi gratis. Kami jamin yang berada dan beredar di dapur gizi, yang berada dan beredar di program makan bergizi gratis bukan hanya food tray, tapi menu-menunya, bahan-bahannya, peralatannya, semua dalam pemantauan kami dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dan kami menjamin halal. Bukan cuma itu, bahkan para kepala dapurnya dan para tukang masaknya dalam proses untuk kami berikan pelatihan menyediakan makanan yang halal dan bergizi. Sementara itu, hingga kini belum ada keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional terkait hal ini. Namun masyarakat mendesak pemerintah untuk memberikan pengawasan ketat terhadap kehalalan program makan bergizi gratis. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membantah proses pembuatan food tray alias ompreng untuk program makan bergizi gratis mengandung minyak babi. Menurutnya produksi ompreng memakai minyak nabati yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan berbasis industri. Food tray itu menggunakan isu minyak, itu bukan pada food tray-nya ya, karena komponen food tray itu logam, ya, salah satunya nikel. Jadi tidak ada minyak di dalam food tray-nya. Nah, minyak itu digunakan pada saat stamping atau pencetakan, yang digunakan pada alatnya supaya tidak panas dan mudah. Nah, kemudian setelah dicetak, minyak itu kemudian akan dibersihkan, direndam, dibersihkan sehingga steril. Begitu. Nah, isunya adalah menggunakan minyak apa. Nah, untuk di dalam negeri rata-rata menggunakan minyak nabati ya, artinya dari tumbuhan, dan kita akan fokuskan food tray ini berbasis industri dalam negeri. Nah, untuk yang impor, kami sudah koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Halal ya, agar food tray yang diimpor sudah distempel halal. Seperti itu. Berarti akan tetap ada pengadaan impor ya Pak? Begini, kebutuhan kita sekarang di 4 bulan terakhir itu 15 juta food tray per bulan. Nah, produksi dalam negeri baru bisa 11,6 juta. Jadi ada miss 4 juta. Kalau kita tutup impornya, takutnya program ini akan terganggu. Tetapi kemudian kita sudah kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jasa Halal agar seluruh importir minta sertifikat halal ke BPJPH ya, supaya food tray itu nanti akan dicap halal. Ya, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ustaz Khalid Basalamah mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Uang tersebut menjadi barang bukti terkait kasus korupsi kuota haji.
pendakwah Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Menurut juru bicara KPK, uang yang dikembalikan akan menjadi barang bukti terkait perkara kuota haji. Pada saksi Ustadz Saudara KB ya, terkait dengan kepemilikannya atas Biro Perjalanan Haji ya, yang artinya juga mengelola perjalanan ibadah haji bagi para calon jamaah gitu ya. Jadi terkait dengan pengembalian sejumlah uang itu kami konfirmasi benar ada, namun untuk jumlahnya belum bisa kami sampaikan. Tentunya ini terkait dengan penjualan kuota ibadah haji yang dilakukan oleh Saudara Ustadz KB melalui Biro Perjalanan. Sebelumnya, Direktur Travel Uhutur Ustadz Khalid Basalamah diperiksa KPK Selasa pekan lalu. Usai diperiksa, Khalid mengaku memindahkan jemaahnya dari keberangkatan haji furoda ke haji khusus atas bujukan dari seseorang bernama Ibnu Mas'ud. Jadi posisi kami itu sebenarnya korban dari PT Muhibah yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud. Karena kami tadinya semua furoda. Nah, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas'ud ini dari PT Muhibah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini dengan menyatakan itu adalah visa resmi. Ibnu Mas'ud adalah pemilik PT Muhibah Mulia Wisata. Khalid menerima tawaran itu lantaran Ibnu Mas'ud menyebut bahwa kuota haji khusus tersebut resmi dari Kementerian Agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami dugaan korupsi kuota haji 2024. Hari ini KPK kembali memeriksa Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif. Hari ini juga sudah ada saksi yang hadir dipanggil dan dibutuhkan keterangannya ya, tentunya untuk membantu penyidik dalam membuat terang perkara ini. Tapi ada kendala nggak sih Mas untuk penetapan tersangka ini, karena udah seminggu dari KPK bilang bahwa akan diumumkan dalam waktu dekat. Sejauh ini penyidikan berjalan baik, tidak ada kendala dan progresif. Hal ini dibuktikan bahwa penyidik secara progresif tidak hanya melakukan pemanggilan permintaan keterangan kepada banyak pihak yang diduga mengetahui, tidak hanya dari pihak-pihak di Kementerian Agama, di lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan ibadah haji, tapi juga asosiasi dan para biro perjalanan. Tapi juga penyidik secara progresif melakukan penggeledahan, mengamankan dan menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik dan juga aset-aset. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, Kejagung terus melakukan pengejaran tersangka Muhammad Riza Khalid yang saat ini masih buron. Ya, dalam upayanya Kejagung telah mengajukan permohonan untuk menerbitkan red notice terhadap Riza Khalid kepada Interpol Pusat Lyon Paris. Tersangka Muhammad Riza Khalid hingga saat ini masih buron. Kejagung terus melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan dengan bekerjasama pihak-pihak terkait serta negara-negara tetangga. Dalam upayanya, Kejaksaan Agung telah melakukan permohonan untuk menerbitkan red notice terhadap Riza Khalid kepada Interpol Pusat di Paris. Saat ini sudah dalam proses permohonan red notice. Informasi terakhir dari NCB dari Indonesia sudah diteruskan ke pusat ke Lyon, Perancis. Tinggal kita menunggu kabar tindak lanjutnya dari Interpol Pusat yang berada di Lyon, Perancis. Benar, penyidik Gunung Udar tidak hanya berfokus bagaimana kita berusaha maksimal menghadirkan yang bersangkutan di Indonesia, tapi juga kita berusaha paralel dengan itu untuk penyidik menelusuri aset-asetnya dalam rangka pemulihan kerugian negara. Sebelumnya tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung kembali menyita aset milik Muhammad Riza Khalid bersama kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Aset Riza Khalid yang disita berupa tanah dan bangunan seluas 6.500 meter di perumahan Rancamaya Golf Estate Bogor, Jawa Barat. Penyitaan atas putusan Pengadilan Negeri Bogor. Kepemilikan aset tersebut bukan atas nama Riza Khalid, namun atas nama perusahaan. Aset tersebut dibeli menggunakan uang Riza Khalid dan disamarkan kepemilikannya menggunakan nama perusahaan. Setidaknya ada 3 sertifikat kepemilikan yang tercantum dalam aset tersebut. Sementara nilai 3 aset tersebut masih dalam proses penghitungan. Sebelumnya Riza Khalid dan 8 orang lainnya menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Subholding. Sebagai pemain lama dalam bisnis migas dan dekat dengan penguasa, Riza Khalid dikenal licin. Walaupun namanya sering terlibat dalam berbagai kasus korupsi, tapi ia kerap lolos dari jeratan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Satu keluarga kabur saat drone Israel menyerang sebuah sekolah di kawasan Tel Al-Hawa, Barat Kota Gaza. Ayo sore segera kembali usai jeda. Ya Allah, ya Allah, surah, Allah. Tawuran antar kelompok pecah di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Aparat gabungan mengamankan beberapa orang yang dianggap menjadi provokator. Aksi saling serang ini dipicu dari pengeroyokan seorang dari salah satu kelompok hingga tawuran ini pecah dan menimbulkan kemacetan. Polisi menemukan Bima Permana Putra, salah satu orang yang dinyatakan hilang oleh Kontras pasca unjuk rasa di gedung DPR akhir Agustus lalu. Bima ditemukan sedang berjualan mainan barongsai di Kelenteng Eng An Kiong, Kota Lama, Malang, Jawa Timur pada Rabu 17 September. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Satu keluarga kabur saat drone Israel menyerang sebuah sekolah di kawasan Tel Al-Hawa, Barat Kota Gaza. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi al-Masih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, surah, 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 surah. Sebuah video menunjukkan momen seorang pria berlarian bersama anak-anak dan anggota keluarganya saat pesawat nirawak atau drone Israel menyerang sekolah Al-Nil di kawasan Tel Al-Hawa, Barat Kota Gaza. Israel juga menargetkan sekolah Abu Hello di kamp pengungsi Al-Burij menggunakan rudal. Seorang anak perempuan nampak berlari untuk menyelamatkan diri dari serangan udara tersebut. Serangan-serangan brutal yang dilakukan oleh Israel beberapa waktu ke belakang semakin intensif. Israel turut menargetkan tenda-tenda pengungsi, permukiman warga, dan juga sekolah. Ya Allah. Sementara itu, pejuang Palestina menargetkan pasukan dan kendaraan Zionis Israel di kawasan Khan Yunis, Gaza, Palestina. Brigade Al-Quds merilis rekaman saat para pejuang Palestina meluncurkan sejumlah peluru mortir ke pasukan Israel. Mereka menargetkan tentara dan kendaraan militer Israel yang menerobos masuk ke kawasan Khan Yunis, Gaza. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa sebagai bentuk perlawanan ke Zionis Israel yang terus membombardir kota Gaza. Polisi Zionis Israel menghancurkan 40 rumah Palestina di desa Arab Al-Sir di Gurun Negev. Peristiwa ini memicu bentrokan dengan penduduk yang mencoba melawan operasi tersebut.
Polisi Israel menembakkan gas air mata dan granat kejut ke arah kerumunan demonstran Arab. Petugas juga menyerang demonstran dan membakar rumah yang memicu bentrokan. Akibat peristiwa ini sejumlah orang terluka dan lainnya ditangkap polisi Zionis. Penjajah Israel tidak mengakui 40 desa yang dihuni 55.000 orang Badui Palestina di Gurun Negev. Ada sekitar 1,6 juta orang Arab di Israel yang mencakup sekitar 20% dari populasi negara tersebut. Pasca Israel melancarkan serangan darat besar-besaran, ribuan keluarga Palestina mengungsi dari kota Gaza membawa harta benda yang masih tersisa. Ribuan keluarga meninggalkan kota Gaza pada hari Selasa saat tentara Israel mengkonfirmasi operasi darat baru yang besar. Bersama anggota keluarga yang masih tersisa, warga meninggalkan Gaza dengan kendaraan atau gerobak dengan harapan mendapat sedikit keamanan di tengah meningkatnya serangan udara Israel di seluruh Gaza. كثير نزحت من غزة على خان يونس، من خان يونس على رفح، من رفح على رجعت تاني على خان يونس، ومن خان يونس لدير البلح، ويما رجعنا تاني على غزة. Sebelumnya, tentara Israel mengumumkan dimulainya operasi kereta perang Gideon II. Jubir IDF menyatakan bahwa tujuan operasi ini adalah untuk membebaskan para sandera dan mengusir Hamas dari kota Gaza. Ya pemirsa, PT MNC Asset Management dan PT KB Valbury Sekuritas resmi menjalin kerjasama dalam pemasaran berbagai produk reksadana. Kolaborasi ini guna memperluas akses masyarakat terhadap produk investasi, khususnya reksadana, sekaligus mendorong pertumbuhan industri pasar modal di Indonesia. Kerjasama PT MNC Asset Management dan PT KB Valbury Sekuritas ditandai dengan penandatanganan MOU di kantor KB Valbury Sekuritas, Jakarta. Kerjasama kedua perusahaan ini sebagai langkah strategis dalam menghadirkan akses terhadap produk reksadana yang berkualitas bagi para nasabah. Kolaborasi ini juga diharapkan semakin memperluas jangkauan produk reksadana hingga menjangkau nasabah di Korea Selatan, tempat perusahaan PT KB Valbury berasal. Semoga dengan kerjasama ini kami berharap kami bisa memberikan tambahan produk-produk investasi kepada KB Valbury Sekuritas untuk dapat ditawarkan kepada para nasabahnya. Mudah-mudahan ini produk kami ini bukan hanya dilirik oleh investor dalam negeri, tapi juga investor dari Korea dan regionalnya. 현재 제가 보고 있는 그 인도네시아 주식시장, 자본시장은 아직까지는 주식 중심으로 이루어져 있는 그런 모습들인데, 근데 이제 점점 자본시장이 발전하고 또 개인 투자가들이 점점 더 활성화될수록 우리 NMC와 같이 좋은 자산운용사에서 만들어진 좋은 뮤추얼 펀드나 좋은 펀드들에 투자하는 쪽으로 사람들이 점점 변해갈 것 같습니다. 그래서 지금 이런 기회를 협약식을 기회로 삼아서 더 좋은 상품들을 저희 고객들한테 전달할 수 있는 그런 기회로 삼을 수 있다고 생각을 합니다. Melalui kolaborasi ini, masyarakat dapat menikmati pilihan investasi produk-produk reksadana unggulan milik PT MNC Asset Management yang aman, terpercaya, sesuai kebutuhan, dan tentunya memiliki keuntungan yang menggiurkan. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Erick Thohir resmi menjalani hari pertama sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Erick Thohir resmi menjalani hari pertama sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga usai dilantik Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan serah terima jabatan itu, mantan Menpora Dito Aryo Tejo menyampaikan salam perpisahan ke ratusan pegawai Kemenpora.
Serah terima jabatan digelar di Gedung Kemenpora Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Prosesi serah terima jabatan dihadiri Wakil Menpora Taufik Hidayat serta para Menpora terdahulu. Sebelumnya usai dilantik kemarin, Erick Thohir menegaskan dirinya akan menjalankan tugas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Erick siap mundur dari Ketum PSSI jika ada perintah dari FIFA. Pemirsa, ada yang menarik saat prosesi serah terima jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga di Auditorium Senayan, Jakarta. Di hadapan para undangan yang hadir, Menpora periode 2023-2025, Dito Aryo Tejo sempat menyinggung ijazah Erick Thohir kepada Roy Suryo. Salam pemuda, salam olahraga. Yang pertama yang saya hormati Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga 2025-2029, Bapak Erick Thohir, dan juga para pendahului kami. Yang paling senior ada Pak Hayono Isman, lanjut Pak Agung Laksono, dan Pak Andi Malarangeng, Pak Roy Suryo. Ijazahnya Pak Erick aman, Pak Roy Suryo. Pak Zainul Amali, dan juga bukan buat Pak Roy Suryo. Dan juga ini Kartini kita di DPR dan selalu mengawal agenda utama PSSI, Bu Hetifah. Dan juga seluruh para tamu undangan, Bu Lisa Thohir, dan juga istri saya, Mbak Nina, dan juga seluruh keluarga besar Kemenpora yang hadir. Singkat saja, saya di sini Pak Erick lega karena akhirnya pengganti saya adalah orang yang di dunia olahraganya tidak perlu dipertanyakan lagi. Sementara itu, suasana haru mewarnai serah terima jabatan Kepala Staf Kepresidenan. AM Putranto tak kuasa menahan tangis saat mengucapkan kalimat perpisahan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan jangan lupa saksikan program selanjutnya bersama rekan saya. Baik, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Rene Armsari pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bisa lagi juga ini, saya coba sama dan ya, tapi kalau baca manusiawi yang jelas, saya meninggal saat ini tidak dalam keadaan bermasalah. Suasana haru mewarnai acara serah terima jabatan Kepala Staf Kepresidenan dari AM Putranto pada Muhammad Kodari. AM Putranto dan istrinya mengusap air mata dengan tisu saat ucapan terima kasih dan pemberian cenderamata. Sementara itu, Kodari menilai AM Putranto memiliki kontribusi besar bagi kantor staf kepresidenan. Iya, terharu karena memang walaupun kurang dari setahun, tapi kita dengan Pak AMP ini sudah seperti bapak,